berdoa saudara. Mulai berdoa. Berdoa. Ada berdoa dalam bahasa atau kata-kata, mulai berdoa.
Kita masih dalam hadirat Tuhan. Saya minta Julius pergi depan, sebab Serius? dia bilang dia masih beri kesempatan. Kesempatan serius. Dia masih pilih kamu untuk Asya. Dia mau juga Asya. Dia lari. Kesempatan nanti ada sudah sampai ya. Musik yang belum. Jangan bila dipakai Tuhan pening kepala. Kalau belum lagi tidak boleh. Mesti dia terima nih betul. Ini khusus untuk dia nih, khusus untuk dia. Jadi kamu yang mesti kau sedia. Dia kan jatuh dia. Ada punya baju, terusnya juga sedih. Buka. Baby, this is you. It can be everything. Hamba menyerahkan Julius ke dalam tangan Tuhan. Engkau telah memilihnya Bapa di surga, dan hamba percaya Engkau tidak akan meninggalkannya Tuhan. Ni eke Sria Ribin biara dikatse. Wow, lepas. Tadi saya buka alam perangan. Saya sebenarnya lemas sudah sebenarnya. Jadi sebelum saya tidak sampai ke sesi keempat, saya perlu lepaskan ini pengurapan dulu dengan abangnya sama kakak saya. Syunong sama si En. Sebab konsol di hati saya dibilang bagi sudah. Mesti bagi sebab saya rasa tenaga saya tidak sampai sudah sisi keempat. Jika saya sudah lemah, mereka akan membantu saya dalam perang. Dan saya minta Pastor Justin berdiri di belakang saya, sebab saya tahu saya akan lemas lepas ini. Ini Allah. Bapak berikan nafas sekali lagi tenaga.
Sebelah kanan ini adalah kunci perang untuk membuka alam perang dan juga melepaskan laskar Kristus. Dan sebelah kiri adalah untuk membuka kepada seluruh tanaman maupun tempat yang terindah. Dan aku memberikan ini kunci, dan hewan-hewan yang akan berperang menyertaimu. Siap sedia. Rip Indo India. Terima. Mati. Kamu akan berperang bersama adikmu. Kamu akan berperang bersama adikmu. Dia telah lemah. Bantu dia. Bantu dia. Dimana dia sedang. Kasihani dia. Dia telah lemah. Dia tidak dapat mengangkat. Selepas ini dia akan tidur. Karena dia sangat lemah. Ini adalah kekuatan terakhirnya. Terima ini. Mirat. Efemia. Ribat Asana. Melaksanakan tugas Tuhan. Terima kasih. Hamba ingin
melihat. Mereka tidak melihat, Tuhan. Mereka tidak melihat. Hanya hamba-Mu ini yang melihat. Betapa sengsaranya, Tuhan. Betapa beratnya perjuangan ini. Perjuangan ini yang hanya bertahan sampai kesudahan akan selamat. Yang hanya bertahan sampai kesudahan akan selamat. Tidak bertahan, tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Tidak akan masuk, tidak akan masuk. Karena tempat itu sangat kudus. Kemuliaan Tuhan memenuhi hati yang bersih, kudus dan suci. Hanya akan dapat melihat tempat itu dan hanya akan dapat memasuk tempat itu. Apa telah selesai? Apa telah laksanakan tugasmu, Tuhan? Dia tidak mau sih ketinggalan. Dia sudah pergi. Setitik saja dosa tidak akan dapat masuk. Setitik, hanya setitik. Hanya setitik dosa, hanya setitik. Tidak akan dapat masuk ke tempat itu. Tuhan, Tuhan. Peperangan sedang dimulai. Peperangan sedang dimulai. Bersiap sepenuhnya. Ledakan, ledakan api otoritas akan berlaksana di tempat ini dan akan berlaku pada minggu ini. Minggu ini akan berjalan. Ledakan otoritas akan terjadi. Bertahan sampai kesudahannya. Kerana setiap penghulu kuasa gelap begitu ramai sekali. Banyak laskar Tuhan yang tidak mampu menampungnya. Kerana daging dan keinginan hawa nafsu mereka yang membuat mereka terkalah di dalam peperangan itu. Aku tidak mampu melihatnya. Aku tidak mampu. Terlalu
tidak bangkit. Malaikat sudah turun, sudah beri kuasa pengurapan kekuatan sama kamu. Kenapa kamu tidak bangkit? Lawan setiap apa yang kamu mau dalam diri kamu, lawan dengan iman. Sudah disampaikan dengan firman. Tuhan Yesus bilang, hambaku telah sampaikan firman. Lawan dengan iman yang teguh. Hai Bapak, kenapa kamu tidak lawan? Dunia ini hanya sementara. Ya nama. Tidakkah kamu mau melihat kerajaan surga? Bapak berkata, tidakkah kamu mau melihat kerajaan surga? Sekarang saya bersama Bapa. Betapa indahnya surga ini. Ya nama itu. Jangan berdegil lagi. Jangan. Perjuangkan nama Yesus. Perjuangkan imanmu. Karena peperangan sedang bermula. Kamu tidak melihatnya, tetapi dalam roh peperangan yang dahsyat sedang bermula. Kamu harus bertahan. Perjuangkan iman. Kamu harus bertahan. Kenapa? Kamu sudah melihat banyak mujizat tapi masih tidak mendengar. Masih mempertimbangkan dalam hati berpikir. Jangan lakukan kehendak Tuhan, lakukan. Bapa menanti kita di surga, Dia menanti. Saya melihat hanya 20. Mana yang lain? Kita lebih dari 20. Jangan sia-siakan pengurapan. Laksanakan kehendak waktunya. Bapa, belum waktunya. Apa masih dapat melakukannya? Sambil kesempatan untuk bersaksi sedikit cepat. Saya pikir saya tidur. Setelah saya tengok, ada siling. Saya tengok, di gereja banyak. Saya tengok, semua jemaat duduk. Saya pikir saya di rumah, saya tidur. Setelah itu, saya kena doa. Lepas itu dia bilang, sila beri kunci. Sekali dia bilang kunci. Terus ada 2 jenis kunci masuk tempat saya. Masih macam dia tanam. Terus ada 2 tempat dia bawa sama saya. Jadi pertama
roh saya tidak orang bawa, roh saya itu otomatis terbang menembus alam. Lepas itu dia kasih nampak saya kerajaan surga. Dia punya tiang besar 12. Saya pintu 12 suku. Untuk yang bagian depan, untuk menutup sebelum masuk itu pintu gerbang besar, sangat besar pintu dia, sangat besar. Macam itu besar dia macam tidak dapat. Lepas tu dia bawa saya masuk di dalam tu pintu surga. Dia kasih Musa, dia bilang inilah tempat dia bilang tempat dia, inilah tempatnya dia bilang, di mana anak-anak dia bilang, anak-anak Tuhan dia bilang yang bersungguh-sungguh, yang sanggup berkorban dia bilang, yang sanggup berkorban dari segi apa sekalipun, sanggup apa-apa saja dia bilang, yang sanggup termasuk nyawanya sendiri dia bilang, dia sanggup bergadai termasuk nyawanya sendiri dia bilang. Lepas tu dia cakap, dia kasih tinggu, dia bilang ini, dia bilang taman ini, dia bilang ada taman. Lepas tu dia bilang ini tempat bagian buku, ini tempat bagian para malaikat-malaikat belajar, ini bagian tempat dia bilang apa tuh, saya nampak sudah yang adik saya cakap tempat tinggal Putri Yerusalem, sangat berdekatan dengan pintu masuk kerajaan surga. Dia di sana saja, tapi dari jauh kau nampak sudah tuh kota berkilau-kilau, tempat bahagian Putri Yerusalem. Dari jauh kau nampak sudah itu tempat kota Putri Yerusalem sangat penuh dengan emas, dan sebelah di sini banyak malaikat berdiri. Ada satu bukit begini, banyak malaikat berdiri. Dia bilang di sana bagian general, banyak malaikat besar-besar berdiri. Dia bilang itu malaikat begini, dia mengelilingi itu bukit, dia mengelilingi sangat besar. Itu mereka sangat besar, setinggi dengan itu bukit, setinggi dengan itu yang bukit yang itulah tempat ada bukit, lepas ada rumah. Sana tidak boleh sembarangan masuk. Jadi saya jalan, dibilang ada istimewa ini, dibilang sana pun ada tempat library main-main. Sana cantik Terus dia bilang sini dia bilang. Lepas tu dia kasih Musa lagi, dia bilang sekarang, dia bilang, dia cakap kau sudah masuk di sini. Dia bilang sekarang kau sudah masuk di sini, saya bawa pergi tempat lain. Dia bilang begitu saja kan. Terus saya pindah. Lepas tu banyak sekarang peperangan sedang berlaku sekarang, askar Tuhan dan askar roh jahat. Lepas tu saya nampak ada yang kita di sini habis terima jahat. Lepas tu ada juga yang orang lain yang saya tidak kenal sedang sibuk berperang dengan malaikat-malaikat Tuhan yang lain. Diorang sibuk berperang. Tuhan Yesus bilang dia itu malaikat sedang berperang dengan askar-askar roh jahat. Dia bilang aku akan melepaskan api otoritas, ledakan api otoritas kepada setiap pribadi. Tapi yang hidup kudus dan suci saja dapat. Yang hidup kudus dan suci, mentaati hukum Tuhan, itu saja yang mendapat ledakan otoritas. Itu api. Dia bilang Tuhan, aku sendiri yang akan melakukannya. Bukan malaikat Gibrail, bukan Mikael, bukan Serafim. Aku sendiri yang akan turun. Dia bilang,
pencurahan ini berkemungkinan kita mungkin beberapa bulan selepas itu semua akan mendapat cabaran sangat-sangat berat. Itulah kenapa dia cakap yang kudus dan suci. Firman Tuhan berlaku dalam dirinya. Dia melakukan seperti yang selalu sudah disampaikan. Dia bilang semuanya sudah disampaikan. Tidak ada yang tidak disampaikan sudah. Sudah hampir memenuhi seluruh Alkitab ini. Hampir memenuhi seluruh firmanku ini yang kutulis sendiri. Dia bilang pribadiku sendiri. Dia bilang sudah hampir sepenuhnya sudah disampaikan. Dia bilang sepenuhnya hampir sudah disampaikan. Tinggal beberapa lagi ratus. Kita tidak tahu ada Tuhan Yesus datang, tapi itu sama cakap siap sedia. Itu saja. Dan api itu tidak akan masuk di hati orang yang dua hati. Tidak. Sebab api itu yang Tuhan Yesus turunkan, otoritas ledakan itu tidak akan diturunkan kepada orang yang dua hati. Tidak akan. Sebab api itu dari Tuhan sendiri. Tuhan pribadi, Tuhan itu kudus dan suci. Jadi dia tidak akan kasih lepas kepada orang yang tidak sepenuh hatinya. 100% tidak. Kalau pencurahan itu akan berlaku, kita jangan heran. Kita jangan heran kenapa kalau dia begini. Memang kita tidak heran. Saya sudah beritahu kamu semua. Yang tadi saya kasih doa tadi, saya tidak tahu kenapa saya pun lemas. Itulah yang tadi saya rasa itu dalam rem. Yang tadi saya dibilang yang dia masuk dalam rem, 7 rem tuh, yang dia ambil si Dena punya sangat sakit dada saya. Saya berdoa sama Tuhan, saya bilang saya tidak mau tadi seseorang, tapi saya dalam bahasa roh. Saya mesti masuk dalam nih rem, saya mau berjuang, saya mau berperang. Walaupun saya bilang Tuhan, saya terus terang saya ini penakut, saya bilang. Tapi saya mau lawan itu, saya tidak mau lagi, saya bilang. Saya baca tuh firman Tuhan setiap, saya tidak tahu Tuhan Yesus pimpin saya baca dalam itu Tawarik pahlawan Daud. Tubuh yang kecil pun boleh mengalahkan 100 orang, yang besar boleh mengalahkan 1.000 orang. Saya bilang Tuhan, saya mau jadi triwira lebih tinggi. Saya bilang saya mau berperang bagimu Tuhan, saya tidak peduli. Biarlah saya bilang, biarlah saya ini. Pedulilah saya bilang. Saya tahu nih sekarang adik saya lemah. Dia sudah masuk dalam banyak rem. Dia sudah kasih tahu saja sebelum dia. Saya nampak dia banyak masuk. Iya, banyak dia masuk. Saya nampak juga dia. Yang Banyak sangat dia masuk. Yang dia kasih doa saya tuh, saya terus masuk sama Bapak. Sama dia berbis minta belas kasihan sama Tuhan. Itu sama dari jemaat saja pikir. Kejap, saya mesti kasih sampaikan aja dulu. Jadi saya di surga tadi sama Bapak. Itu terus saya bangun terus, saya jawab sama Bapak, saya tidak mau turun sudah. Saya tidak mau turun. Dia bilang jangan, belum waktunya. Kau harus berjuang, dia bilang. Saya tidak mau turun sudah. Semua emas. Macam manapun kamu bertanding sini, itu emas yang kamu dapat besar macam manapun tidak guna, tidak saya tanding sana. Bapak bawa saya berjalan pergi takhta, dia ada tengok tuh surga. Sini semua emas, tengah-tengah begitu macam, situ keliling semua emas, semua emas. Itulah yang saya baring tuh. Saya tidak tahu sudah apa yang saya cakap tuh, saya ingat sudah. Jadi kamu tengok sendirilah apa, tapi paling sejelas saya ingat. Dia kasih tengok saya tulis 20.
20 orang saja. Tapi dia tidak kasih nampak saya itu nama-nama. Saya nampak jelas 20 orang. Dia bilang, itu udah jawab tadi, dia bilang malaikat sudah turun. Kenapa kamu tidak mau guna itu pengurapan? Kamu tidak mau lawan. Kenapa dia bilang? Bapak cakap begitu tegaskan, hati dia kan disedih keadaan kita begini. Sudah dapat pengurapan, dia bilang masih di dalam hati ada yang pertimbang-pertimbang, pikir-pikir lagi. Apa kamu pikir? Dia bilang masih di dalam hati, pertimbang-pertimbang itu pengurapan. Sebab apa? Sebab ini dunia tidak kekal, tidak kekal. Itulah dia cakap tuh, peperangan sudah bermula. Jadi sekarang ini kita berjuang. Kalau kamu masuk dalam alam roh, kamu nampak semua. Saya paham sudah kenapa sampai begitu adik saya. Hai, banyak ditembus rem. Di satu orang kamu bayangkanlah. Sekarang kamu bangkitlah. Apakah itu pengurapan yang Tuhan Yesus sudah bagi? Sudah. Apa? Apa? Sudah saja. Sudah, jangan lagi. Urusan Tuhan Yesus. Tidak saya cakap lagi. Sudah, jangan lagi. Jangan lagi. Sudah, jangan lagi. Cukup. Terlalu banyak sudah. Iya, terlalu banyak sudah. Jangan lagi deh, kalau saya cakap deh. Sudah, nak. Itu urusan jemaah, orang bertobat atau urusan dia. Sebenarnya saya tidak sudah di sini. Tapi saya minta Tuhan Yesus belas kasihan, kasih balik rosa. Saya tidak mau ini gereja kosong tanpa pengurapan. Jadi saya minta Tuhan Yesus kasih balik saya punya roh. Saya tidak mau di gereja kosong begini. Sebab dari bukan saya mau cakap apa, tapi urapan ini mengalir dari keluarga hamba Tuhan terus bagi ke jemaat begitu, supaya jemaat pun boleh merasa, boleh tembus setiap masalah. Jadi saya tidak mau saya ketinggalan, dan saya tidak mau gereja ini kosong begitu. Sebelum Tuhan, saya mau kembalikan Rosa. Jadi saya dengar suara pastor. Dia bilang gini, dia bilang dengar suara saya. Dia bilang saya dengar, terus saya akan tarik balik. Sebenarnya ini saya sudah kasih cerita kakak saya. Masa kamu doa si Diana, bukan ada kan yang pasti cakap yang saya akan tarik guna kamu punya semua, bergabung semua bahasa roh kan. Selepas roh saya kembali di badan, itu tali terapung di alam roh, si Mikael ambil. Jadi kalau saya buka lagi itu alam, saya melanggar. Tuhan Yesus kasih izin, sudah Mikael tarik saya balik. Tapi oleh karena
Saya minta Tuhan Yesus dulu, minta ampun. Jangan lagi pokoknya. Dan saya dengar suara pastor, suara ibu gembala. Dia bilang balik, jangan lagi deh, balik. Dia bilang, terus balik. Tadi masih menangis ya. Habis menangis menuntut di depan Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya, dia bilang, kasih balik saya, dia bilang. Saya nampak dia di sana. Sebelum dia cakap sudah saya nampak dia di sana tadi. Tapi saya tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu kita harus ya sendiri. Ya, kalau kita sendiri tidak akan dapat bawa. Perasaan manusia tidak dapat dibawa pergi surga, tidak dapat. Itu seperti kau hidup ikut peraturan dalam alam kerajaan surga. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh. Itu bukan macam di bumi, tidak boleh. Saya nampak dia di sana, sebab saya kena bawa. Jadi saya nampak dia di sana. Ya, sampai yang kena kasih muka alam itu ingat. Terlalu banyak banget dia pintu. Jangan terlalu banyak kau. Jangan cukup sudah. Terlalu banyak. Sudah ini. Tinggal satu lagi yang dia bunuh tuh. Yang ke-9. Itulah tuh yang dia mau tuh. Tapi jangan lagi nak. Jangan lagi. Sudah. Lampu tinggi sudah itu. Itu Urusan Tuhan terlakukan pun bukan semua orang bilang. Itulah saya bilang tadi tuh, jangan lagi deh. saya rasa yang dia berjuang sedang Sekarang tuh kalau cuma sadar bertobat pun masuk surga sudah saudara kau sudah dorong dia. Cuma pas ada dalam menang sudah janganlah dia bilang. Jadi tidak kau ada pegang cantik sedikit. Saya tahu kita alami begini, bukan semua paham. Masih ada yang tidak paham dan masih buat hal ini sebagai sepele. Saya tahu. Tapi itulah saya cakap tadi. Dari kamu saja. Dari kamu saja. Biar kamu tidak hadir ibadah malam dia melakukan serangan terakhir. Mungkin itulah itu. Ledakan otoritas. Ya. Tapi mesti hati suci lah. Jadi kalau yang dapat atau tidak boleh mempersalahkan siapa-siapa yang sudah kasih tahu sedia. Ikut Tuhan tidak boleh mendoa hati kan? Alkitab terang jawab orang yang mendoa hati tidak datang dalam hidupnya. Tuhan tidak mau yang ada yang tidak damai dan begitu. Tuhan mau itu 100%. Jadi semua itu berdasarkan firman Tuhan. Kalau itu kau paham kan tidak cakap itu Delius? Karena itu hari kau tidak datang malam sembahyang. Saya sebut nama kau, itu mereka bilang itu kesalahan dia tidak datang sembahyang, dia bilang. Dan sepatutnya kau yang dipilih untuk jadi ketua asyur. Tapi ini hari dia bagi kau pulang lagi satu kali, siapa hadir. Terus saya bilang kalau itu kau sembahyang sudah malam. Saat itu Tuhan perlukan, Tuhan perlu kau. Bukan kami yang perlu, tapi Tuhan yang perlu. Jadi dari kau kau menghargai, dari kau kerja. Tapi kalau kau menghargai, kau dapat berkat lagi. Juga hewan dong. Kau tahu apa? Kau nampak pengalaman kau. Kalau saya lain lagi bukan macam dia. Saya bukan nampak bagian kerajaan surga. Sebenarnya bagian peperangan saya nampak tadi. Nah, Saya sudah bisa lah. Sekarang ini kan tadi masalah anda doakan, memang berat lah. Betul berat. itulah jadi itu anak Trisula lagi itu. Mesti kita juga melawan ya. Memang berat lah, lain. Oh enggak, saya cakap itu saya bilang kalau melawan betul-betul. Oke, yang masih saya akan tentukan terus dia masuk di hati. Iya. Macam dia masuk di hati ya. Tangan dong. Macam Di hati. berat. Kena tangan. Ya, sudah masuk betul dalamnya. Gitu. Memang dalam hati saya tidak kamu macam adik saya ini lah dalam macam kunci, tapi memang dia terus masuk, Ya. mendalami terus. Ya. Lepas itu macam adik saya juga setiap roh sendiri yang terbang, tidak kena bawa apa-apa malaikat. Di sana baru Ya. ada orang bawa. Tapi saya akan bawa, saya di awang-awangan. Tapi dari jauh tuh saya belum nampak memang ada kerajaan surga lah. Ya, Yang macam ada. yang berkilat-kilat macam, dari jauh. macam yang adik saya nampak. Sebab saya bukan di bagian sana, saya akan bawa. Saya bagian peperangan sudah. Malaikat berkumpul. Sekarang nih ada malaikat nih di atas sekarang. Ya, betul. Di awang-awangan kan dorong sedang bentuk Iya.
bulatan. Iya, Dong sedang melihat macam tinggu begini Iya. kita. Ini Banyak. sekarang. Iya. Banyak. Dong sedang ini sekarang. Ada kuda, Betul ada tinggu. perisai, ada pakai tombak. Lama kali kita Pak. Iya, ada sebab Gampang bolos sebab ya. Tuhan Yesus itu api Tuhan di sini, jadi Tuhan Yesus suruh tuh malaikat jaga di tempat sebab dia sedang kasih curah urapannya di sini. Oke, saya dengar lagi. Oke. Tuh malaikat kan sekarang dia sedang berkeliling, dia dalam bentuk bulatan. Dong sedang bentuk bulatan. Tapi di tengah-tengah Tuhan, hater tuh lah, macam bukan malaikat, macam Tuhan Yesus sendiri lah. So dia pakai baju simple, baju putih saja, terus dia pakai yang di sini itu. Merah. Tidak, baju dia putih, tapi yang sini kita nampak tuh emas ke apa? Emas putih kah yang di sini tuh? Yang bersilang, ada selalu macam kita nampak di movie tuh kan? Begitu, dia bersilangkan, tapi di tengah-tengah dia terbang begini. Di antara semua yang melekat pusing tuh kan, dia di tengah-tengah begini. Dia turun, dia sedang melihat sudah. Jadi lepas saya dengar di itu Sien punya kesaksian itu kan memang betul tuh, dia ada berkesinambungan. Kan dia cakap ledakan otoritas api kan? Itulah saya nampak situ Tuhan sedang berdiri di tengah-tengah antara tuh barisan malaikat semua. Dia bilang ini minggu. Jadi tinggung begini. Ini malam. Peperangan memang sedang berjalan. Dan bersedia sudah. Memang bersedia. Sebab dia bilang Tuhan Yesus Itu yang saya nampak. beberapa bulan selepas ledakan otoritas ini, beberapa bulan selepas itu, semua akan menghadapi cabaran sangat-sangat berat. Saya tidak tahu apa, tapi situ aja saya beli cakap. Beberapa bulan, saya tidak tahu apa. Ya itu. Ya. Dia bilang sehingga membuatkan, dia bilang kan semua akan terpisah nanti. Tapi saya tidak tahu itu apa, saya tidak tahu. Ada yang tidak mampu bertahan, dia bilang. Saya tidak tahu apalah. Saya tidak mau, tapi itu aja saya begitu. Terus itu. Terus itu. Terus. Saya habis. Oke, yang di tengah-tengah tuh kan sebetulnya macam Tuhan Yesus kan sedang melihat keadaan kita sekarang. Sebab sekarang nih kalau memang saya tahu memang ada yang tidak paham, tapi Iya. saya kasih tahu saja sebenarnya memang kita sekarang ini masuk dalam soal hidup dan mati saja nih sekarang nih sebenarnya. Hidup dan mati. Saya tidak peduli apa kamu pikir, tapi itu memang kenyataannya. Soal hidup dan mati. Kalau kamu tidak betul-betul masuk dalam alam peperangan ini, kamu tidak menang, kamu tidak sanggup mengorbankan diri, memang kamu tidak akan tembus, kamu tidak akan paham, kamu tidak akan tembus. Sebab sekarang nih penggenapan dalam Alkitab sudah apa tuh? Ada tuh satu. Firman Tuhan. Bukan. Masih teruskan dulu. Macam bilang dulu. Harus apa yang mau cakap? Terus
Oke, kita sekarang memang sudah masuk alam peperangan. Oh, saya ingat sudah. Kita ini sekarang macam seperti zaman rasul-rasul. Zaman rasul-rasul sekarang. Terus saja berkaitan dengan soal hidup dan mati saja. Selain itu memang tidak dalam senarai, tidak dipedulikan sudah soal hidup dan mati. Roh kita sekarang sedang dalam perjuangan untuk merebut kembali, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah sebab yang tadi itu adik saya cakap, hanya setitik saja dosa ataupun macam rasa tidak percaya tuh ada dalam diri. Memang kamu tidak akan paham, kamu tidak akan tembus. Kamu tidak akan tembus. Tidak boleh masuk. Ya, memang tidak boleh masuk. Tidak layak. Tidak percaya. Tidak layak. Kita sekarang ini dalam betul-betul dalam era-era peperangan, masuk zaman-zaman akhir sudah. Penggenapan sudah dalam Alkitab. Sebab itulah masalahnya sekarang. Kami satu keluarga, kami tidak mau cakap saja, tapi rata-rata kami tengok saya muka kamu di sini, kami beritahu. Cuma kami tidak mau cakap saja. Kami tahu apa yang ada dalam hati kamu, tapi kami tidak mau kasih tahu. Sebab Tuhan mau kamu sendiri, perbuatan kamu. Tuhan mau dari perbuatan kamu sendiri, mau berubah atau tidak. Itu bukan hak kami untuk menghakimi, tapi kami tahu apa yang kamu buat. Tapi bukan hak kami, itu hak Tuhan Yesus. Itu dari diri kamu sendiri. Kamu percaya atau tidak, itu dari diri kamu sendiri. Sebab at the end of this world, kamu sendiri yang akan menanggung, bukan kami. Roh kamu. Kamu paham gak nih? Roh kamu. Jangan persia-siakan, no? Jangan persia-siakan. Janganlah kamu kejar-kejar lagi apa yang ada di dunia. Rugi, oh. Kamu ingat, kamu sebagai manusia, kamu boleh hidup kekal, kamu boleh capai semuanya. Tidak. Dunia ini akan hancur, dan duit segala emas kamu ngengat dan kerat akan memakan semua dia. Alkitab sendiri mengatakan itu tidak kekal. Dunia ini tidak kekal. Yang kekal adalah kerajaan 1000 tahun. Jangan sia-siakan itu semua. Sayang, rugi kamu dapat semua untuk pengurapan. Pastor John Hennessy cakap, bahasa roh yang kamu dapat tuh, dia ada level-level. Kalau kamu terus tetap guna, dia akan otomatis berubah. Kalau kamu pas dalam hal ini, baru kamu akan naik ke ranking seterusnya. Seperti dalam Alkitab mengatakan, walaupun dipatuk ular, sengat dia tidak akan berpisah. Itu seolah-olah mengatakan di dalam alam roh. Kamu ingat gak yang di sini yang pertama kali tuh yang kita tiga tuh.
sudah dalam badan si Diana tuh. Pertama kali gak tuh? Ada hari itu di sini kan, masa tuh saya, adik saya sama dalam badan adik saya tuh masa tuh si malaikat Mikael. Nah, masa tuh kami sedang berlawan dengan roh ular hitam yang sudah beribu berabad-abad lamanya. Kami sedang melawan itu. Kalau kamu pas dalam hal bahasa roh ini, kamu akan naik ranking itu. Kamu boleh membunuh ular-ular. Itulah maksudnya. Dalam Alkitab, kamu akan naik ranking itu. Tapi apa yang perlu sekarang ini, jemaat perlu paham apa yang kita sedang buat sekarang. Paham melalui roh. Walaupun kamu bukan terus masuk, terus mau coba sampai ke tahap apa yang kami tahu, sebab memang kamu tidak dapat. Kamu coba paham dari awal lah, dari basic. Kamu coba pahami, tanya Tuhan Yesus. Coba pahami, sebab itu penting. Sekarang kita masuk dalam alam roh. Kalau kamu tidak paham langsung, Susah mau berperang. memang kesian lah. Betul-betul kesian. Itulah kesimpulan tadi kesian. Betul-betul kesian. Kalau kamu berperang, seolah-olah kamu berperang dengan badan kosong saja. Telanjang saja kamu pergi berperang. Tidak apa-apa perlengkapan. Ada nampak tadi satu orang. Belum lagi baru kamu melangkah begini, mati sudah. Kosong. Langsung kosong. Telanjang. Tidak apa-apa perlengkapan. Itulah maksud dalam alam roh kamu. Rohani kamu perlu persediaan. Kalau roh kamu mati, memang otomatis badan kamu di bumi pun mati. Kamu tidak dapat hidup. Masa itu jauh kamu mati. Roh kamu tidak dapat balik ke badan fisikal kamu di bumi. Betul jemaat. Sekarang belajarlah kamu ambil serius. Kamu betul-betul ambil serius sudah. Masa sudah? Rugi jemaat Tuhan, ini soal hidup mati. Soal hidup mati. Kamu tidak boleh hidup 1000 tahun. Kamu tuh, kita nih, bukan kamu, kita dari ini debu tanah. Kamu paham gak debu tanah? Sejauh mana kamu memegang-megahkan segala apa yang kamu ada di bumi, itu Tuhan tidak lihat semuanya. Tuhan mau hati kamu. Hati kamu yang Tuhan mau. Apa yang kamu megahkan di bumi itu tidak dikira oleh Tuhan. Belajarlah mengambil serius. Ini soal hidup mati Banyak sudah kamu dengar macam biasa saja, orang muda ada yang mati 21 tahun masih muda. Kan kamu tidak boleh terfikir itu kamu boleh terfikir sendiri. Roh kamu kalau mati dalam umur begitu bagaimana kalau tidak perlengkapan rohani yang penuh. Itu kamu boleh pikir sendiri tuh. Tidak payah kamu itu kira asas sudah betul, asas. Kamu boleh pikir sendiri secara logiknya dunia. Tidak payahlah kamu pikir dalam-dalam dulu. Itu sih kamu pikir. Kalau kamu mati, roh kamu bagaimana? Simpel gitu saja. Kalau itu pun kamu tidak paham, tidak tahu lah kamu pikir nih. Jadi kita sekarang dalam peperangan. Dalam peperangan mesti berdoa betul-betul.